Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur di hadapan Tuhan Yang Maha Esa kalau sore hari ini kita dari Bamak dan Ibu Ansor boleh bersama-sama di tempat ini. Berawal dari ngopi kami dari Bamak Gustofa bersama teman-teman, akhirnya acara ini bisa kita selenggarakan. Memang ini menjadi satu kerinduan kita semuanya, kebersamaan. Dari situ pasti nanti ada ketentraman, kedamaian buat Magetan ini. Jadi pada saat sore hari ini kami menyampaikan selamat datang buat bapak-bapak semuanya, baik dari Ibu Ansor, baik dari perwakilan Bamak juga. Selamat datang Gus. Semua tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kami berharap sore hari ini ada sesuatu yang bisa menjadi satu hal yang menenteramkan hati kita semuanya di momen bulan Ramadan, bulan puasa ini. Kita bisa ngobrol bersama, kita bisa saling sharing bersama. Untuk itu sebagai katakanlah tuan rumah ya sekarang ini kami memberikan kesempatan kepada Bapak Ketua Bamak untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Monggo, silakan. Sugeng sonten para kinasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya kasih dan sedulur yang saya banggakan, Gustofa, ini sahabat yang sudah lama sebenarnya kami sudah berteman. Namun kerinduan kami untuk bisa bertemu dengan bapak-bapak sekalian, rekan-rekan, sedulur-sedulur dari berbagai kecamatan kami rancangkan sejak lama, sehingga pada kesempatan sore hari ini bisa terwujud dari obrolan kami secara instan dan juga persahabatan kami yang saling say hi melalui WA. Saya juga mengikuti aktivitas Gustofa ini luar biasa. Beliau selalu mengingatkan kita semangat apa itu? Semangat berapa Gus? Selalu di hashtagnya itu semangat 612. Saya khawatir, saya ulang baca-baca ini semangat 212. Saya mau kritik beliau. Terus ini semangat 212 atau oh ternyata 612 ya. Jadi tidak tahu maknanya apa, nanti tentunya kita akan tahu. Saya begitu bangga dengan beliau dan sebagai rasa terima kasih kami atas nama Badan Musyawarah Antar Gereja di Kabupaten Magetan, yang tentunya kami terlambat mengucapkan terima kasih. Hampir setiap tahun sejak saya datang di Magetan ini, saya sebenarnya saudara jauh juga dari Banyuwangi. Saya dari Kecamatan Muncar, Banyuwangi. Di Magetan ini ya pendatang. Nah, sejak tahun 98 saya datang ke sini, kami melihat ketentraman, persaudaraan yang terbangun dengan baik. Dan tentunya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada kesempatan yang berbahagia ini kepada GP Ansor dan juga rekan-rekan sedulur Banser yang memberikan rasa aman, rasa tentram ketika kami mengadakan berbagai acara kegiatan kerohanian di gereja-gereja yang tersebar di seluruh Kabupaten Magetan. Nah, untuk itu pada kesempatan hari ini sebenarnya tujuannya adalah silaturahim sesuai dengan petunjuk Mas Menteri. Ini semangat kami, semangat paseduluran ini.
yang sudah dibangun oleh para pimpinan. Kebetulan Mas Menteri yang memberikan semangat jalinan silaturahim dan jalinan kebersamaan seduluran sebangsa setanah air tanpa membedakan akidah masing-masing. Nah, tanpa kita juga bertentangan dengan akidah masing-masing. Itulah sebabnya yang menjadi forum semangat hari ini gantian kami untuk bersama-sama berbagi kebahagiaan dan sukacita. Dan tentunya hari ini kami juga atas nama Badan Musyawarah Antar Gereja dan Umat Kristen di Kabupaten Magetan mengucapkan sugeng nindakaken puasa Ramadan. Mugi sedaya amal ibadah panjenengan sami Gusti ingkang tampi kanthi pahala ingkang sampun dipun siapaken. Makaten dan terima kasih untuk kehadiran Bapak dan di sini juga ada Ibu yang bisa bersama-sama dengan kita, dan tentunya apa yang menjadi pertemuan sore hari ini menjadi langkah awal untuk selanjutnya kita bisa bersinergi di setiap kecamatan. Mohon maaf tempat duduk dengan kondisi yang kurang tentunya akrab, kita bagi per kecamatan ini dengan harapan agar masing-masing tahu ini loh dulur konco saya yang di kecamatan Karas, di Karangrejo, di Barat, Pelausan dan sebagainya, bisa nanti kedepannya bisa intent apa yang bisa dikerjakan bersama-sama, kita bisa bekerjakan bersama-sama. Demikian, terima kasih. Sugeng santen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua Bamak. Sebagian sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Bamak tadi bahwa tujuan kita di sini, ya di sini tuliskan Saresehan Rumah Toleransi. Dia yang bukan saudaramu dalam iman adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Ini satu kalimat yang luar biasa, sangat menyentuh bagi kita semuanya, menenteramkan kita semuanya, sehingga pada sore hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini ya. Acaranya ini nanti waktu beberapa hari yang lalu kami ngobrol beberapa teman bersama Gus Fatwa, udah acaranya dibikin santai saja, dibikin santai saja. Beliaunya berpesan seperti itu. Untuk itu nanti acara kita bikin santai ya, saresehan, sharing ya. Setelah nanti sharing, waktu sudah nanti takjil ya. Waktunya itu nanti setelah takjil baru disiapkan untuk sholat maghrib berjamaah ya. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu yang dari umat muslim nanti dipersilakan untuk sholat berjamaah di atas ya Gus ya. Nanti saya tidak ikut ya. Oh iya, pengen latihan lagi. Nanti kami tidak ikut ya Gus, nanti silakan kami siapkan tempat di atas nanti. Nah setelah nanti sholat maghrib baru ramah tamah dan selanjutnya penutup nanti. Nah, menginjak acara selanjutnya yaitu sharing atau ngobrol santai, sarasian, ngobrol bersama-sama apa yang perlu diobrolkan. Nah ini tentu yang akan dipimpin ngobrol ini ya tentu bapak-bapak yang ada di depan ini nanti yang menyampaikan materi-materi obrolan. Monggo nanti baik Ketua Bamak maupun dari GP Ansor, dan makanya nanti saya persilakan sampai nanti waktunya, nanti Gus Tofa sendiri tahu waktunya kapan, waktunya nanti ya. Waktu dan tempat monggo saya persilakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa azwaji ahli sidqi wal wafa. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd.
yang saya muliakan, saya banggakan saudara-saudara kita, terutama Ketua BAMAK Badan Musyawarah Antar Gereja, Bapak Yusak Umar Santoso. Iya, itu marganya Santoso, dia Jawa Tengah kan gitu. Jadi kalau sebenarnya menurut saya kalau melihat nama itu sangat dekat dengan saya, ada Umarnya itu sangat dekat dengan saya. Terima kasih Pak Yusak. Beserta seluruh pimpinan BAMAK, ada Pak Babang. Karena kalau pakai masker itu kan kita tidak begitu kelihatan ya, ini sing pundi. Oh, apa ini? Ada Bapak Sekretaris dari BAMAK beserta seluruh saudara-saudara kita, pimpinan gereja se-Kabupaten Magetan yang hari ini tidak hanya berkumpul tapi bersama-sama istilahnya berbencar dan bersama-sama teman-teman sahabat-sahabat Ansor. Mudah-mudahan ini suatu awal untuk masa depan yang lebih baik untuk semuanya. Yang saya hormati juga jajaran pimpinan Gerakan Muda Ansor Kabupaten Magetan. Ada pertama yang saya bawa ini Kasat Korcap. Kasat Korcap itu Kepala Satuan Koordinasi Cabang Urusan Kebangseran. Ini dan Marwan baru menjabat ke Komandan Banser baru 25 tahun di Magetan. Jadi seluk-beluk Banser, bahkan saya dulu yang diklat beliau. Tapi karena ya di kita kayak di biasanya kalau Pak Bambang itu meskipun kalau pendidikannya nanti yang di bawah itu melebihi atasannya sehingga nanti menjadi pimpinannya, sehingga dan Marwan sekarang apa kata saya ya? Dan Marwan ada dari perwakilan kota tadi Nyon Sewu ada beberapa yang telat japri saya, Gus maaf kendaraan saya mogok dan masih maksa kesini. Itu antiknya Banser, meskipun mogok tapi karena untuk kebersamaan makin nekat dan caranya ini. Itu sahabat-sahabat yang lain. Ada Barat dan tadi mana tadi ini sampai fotonya foto mogoknya dikasih tahu sebagai bukti. Dan ada juga dari sahabat-sahabat TNI Polri. Ada mana tadi kayak kelihatan langsung hilang tadi. Ya itu. Ada itu orang-orang kita yang ditugaskan untuk mengabdi di kepolisian. Ada juga sahabat kita Mas Morris, terima kasih datang di Bawaslu. Kemarin Kasat juga mau datang dan Mas Morris ini memang nanti juga mempersilahkan tempatnya yang di Jalan Carat. Itu makom Kartosasana Mulyo itu, yang makom yang Surlo itu kan di situ ada kawasan bangunan-bangunan dan lain sebagainya. Nanti beliau mempersilahkan untuk digunakan sebagai rumah bersama untuk semuanya. Alhamdulillah, rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena tanpa ridho dan pertolongan Tuhan Yang Maha Esa kita tidak mungkin bisa berwajah berkumpul di sini. Itu suatu hal yang perlu disyukuri. Rasa syukur kita adalah yang perlu diwujudkan dengan kebersamaan yang ada. Serta salawat serta salam teruntuk baginda besar Nabi Muhammad SAW. Atas nama pribadi, atas nama pimpinan Gerakan Pemuda Ansor, saya mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya, seluas-luasnya, terutama untuk Bapak Yusak Umar dan seluruh pimpinan BAMAK yang telah merekasa nyawa sebenarnya. Merekasa nyawa telah berupaya banyak hal bagaimana nanti untuk mengadakan acara pada sore hari ini. Niat utama silaturahim, niat utama untuk menjaga kebersamaan, menjalin silaturahim yang erat di antara kita semua, dan mudah-mudahan benar apa yang kita cita-citakan, yaitu kebersamaan, keberlanjutan dan saling toleransi di antara kita semua, saling berlanjut sampai menjadi tinggalan kebaikan bagi kita semua. Berikutnya adalah atas nama pimpinan Gerakan Muda Ansor juga menyambut dengan bahagia apa yang menjadi undangannya Bapak Yusak beserta tim ini. Bahkan kemarin itu sebenarnya rencananya
cuma nanti ngumpul, makan bersama, buka bersama, bahkan sampai toleransi nih Pak Yosak tuh mau puasa dulu hari ini. Nah, jadi mau rasanya gimana sih Gus? Nggak makan, nggak minum itu. Tapi kelihatannya sambil kompis jadi kurang lali. Jadi bahwasanya bagi kita adalah kumpul ini sebuah energi yang terbarukan tersendiri. Karena lagi-lagi kemarin saya kalau nggak salah kata, saya pernah bilang ke Pak Bambang juga pas ngobrol kemarin ngopi di sini, bahwa kalau di konsep agama Islam itu ada lakum dinukum waliyatin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Enaknya ngomong seperti itu. Itu konsep itu kita breakdown kalau di Ansor, kalau di Banser kita breakdown, kita perkuat lagi untuk melanjutkan ayat itu, bagimu agamaku, tapi bagiku kau tetap saudaraku. Itu yang ada. Sehingga semangat ini yang harus kita teruskan ke depan. Karena lagi-lagi alhamdulillah Magetan ini sudah kondusif, dan akan lebih kondusif lagi ketika kita sering ngopi, kita sering gumbul, kita sering guyonan dengan batas masing-masing yang kita tidak perlu membahasnya karena kita sudah tahu harus seperti apa. Yang jelas sering ngumpul itu menjadi kekuatan tersendiri. Meskipun nyuwun sewu Pak Yosa, kemarin kita sudah obrolkan, nyantai Pak. Kita itu kalau di kalangan yang tidak toleran, yang toleran. Jadi kita itu sudah punya agenda selama 1 tahun itu kita dikafirkan berapa kali itu sudah punya. jadi di kami itu seperti itu. Dan bagi kami karena kita melanjutkan apa yang dicirikan oleh Nabi kita, oleh ulama kita, oleh pewaris beliau untuk menjaga yang namanya keamanan, untuk menjaga kebersamaan. Kita tidak apa-apa. Toh kalau mungkin dikafirkan orang lain, saya tinggal syahadat saja kan selesai. Biar mereka yang repot biar, tapi kita kenceng hati nih karena lagi-lagi kita tahu batasannya harus seperti apa. Selama itu adalah kebersamaan untuk bersama-sama, nanti bagaimana menjaga kedamaian, karena kalau tidak karena keberagaman, kita yakin, saya yakin bahwa Indonesia tidak akan berbeda. Karena keberagaman itu, karena berbeda-beda itu kita menjadi kuat. Cuma di hukum alam itu yang namanya semakin banyak SDM semakin menciptakan potensi-potensi konflik yang ada. Tapi kita yakin dengan silaturahim, saya yakin dengan nanti bersama-sama bareng. Hari ini mungkin ngopinya di tempatnya Bamak, kapan-kapan ngopinya di kita lah. Kita siapkan pondok untuk ngopi nanti. Ya siapa tahu nanti pengen belajar apa. Yang jelas saya sendiri di Poncol karena ada pondok pesantren dan sahabat-sahabat di sini ada banyak pondoknya. Ada kalau ada pondok dahar juga menyediakan dahar menurut orang pendidikan. Kita ada di sahabat-sahabat yang lain dan alhamdulillah memang profesi di kita Ansor Banser itu lengkap di sini. Ada yang mulai jadi tokoh pemerintahan. Ini sebelah saya ini kami tua nih. Sebelah saya ini. Jadi kemarin bahasanya ketika kita suruh macung anggota dewan, aduh tinggi saya Gus, kami tua itu jabatan seumur hidup. Anggota dewan itu hanya 5 tahunan. Saya tidak akan melepas kami tua saya. Itu kan bilang begitu. Ada juga yang dari sahabat-sahabat kepala desa ada yang mantan kepala desa juga ada. Karena nyalon kalah itu ada. Ada juga mulai jajarannya nanti di pondok pesantren juga ada di bengkel, ada di urusan pertanian, ada yang sampai urusan bagaimana membersihkan sesuatu, urusan sampah itu juga ada. Dan alhamdulillah kita itu lengkap. Maka ketika seluruh elemen itu nanti kita bangun bersama dengan semangat kebersamaan, kita ini sama, cinta Indonesia, maka tidak ada yang tidak mungkin bagi kita untuk mewujudkannya. Dan saya yakin itu, saya megang itu. Maka nanti monggo ketika ada sahabat-sahabat di Sarasehan, karena kita baru pertama ingin disampaikan, ada mungkin pertanyaan dari Bapak Ibu saudara kita dari Nasrani, ada pertanyaan untuk kita, monggo kita nanti diskusi sambil guyon-guyon karena kalau belum dur itu belum boleh ngopi kita. Nanti daripada kelihatan di sini ada kopi tapi waktunya belum pas, nanti jadi isinya nggak enak lagi.
Nanti monggo juga sahabat-sahabat Ansor Banser ketika mau bertanya apapun kepada pimpinan-pimpinan Bamak, apa yang harus dilakukan, yang belum paham di titik mananya. Yang jelas mungkin memang hari-hari ini kita juga lagi tidak dienakkan dengan isu-isu yang beredar di medsos itu, seperti yang kemarin Pak Uzan dan yang lain sebagainya. Tapi saya yakin itu bahwa ketika ingin mengobati semuanya, ketika ingin berjalan dengan lebih baik, harus dimulai dari satu titik kejujuran. Itu kalau prinsip saya. Maka ketika ngomong titik kejujuran, kita mau untuk introspeksi terus autokritik terhadap diri kita. Karena kalau prinsipnya dulu pas saya ngaji di pondok itu, sejernih-jernihnya sumur, Pak Yusak, itu pasti di situ ada pecerainya. Sejernih-jernihnya sumur ada pecerainya. Sejernih-jernihnya air yang bagus kayak gini, kolam renang ini, sebagus-bagusnya pasti ada saluran air pembuangannya. Tinggal pertanyaannya, kita ini menjadi sumber yang bersih itu atau menjadi pecerainya. Maka kami, saya yakin Ansor Banser dan saya yakin dari Bapak Magetan itu bersama-sama menjadi sumber yang kebaikannya, bukan saluran kotorannya. Maka ketika ada mungkin oknum-oknum di agama kita masing-masing yang bahasanya kemarin guyonya enek sing sosok yo cuma sengaja ngabrak tok, ora tahu mikir dan lain sebagainya. Kalau saya menyebut itu ada golongan itu pentol korek, Pak. Pentol korek itu gak diutak di beda saya itu kobong. Dan itu dimanapun tempat ada biasanya. Pokoknya tabrak sih ternyata salah. Nah itu dimanapun tempat ada. Kita tidak bisa harus menguatkan barisan agar karena di kita sudah sering ketemu akhirnya upgrading secara kualitas, secara kemampuan, secara pengetahuan, tidak muncul sebagai golongan-golongan sumbu pendek yang gampang bereaksi tanpa harus tahu apa yang benar-benar harus dilakukan. Itu prolog dari saya, Pak Yusak. Nanti monggo bisa diteruskan oleh komandan saya dan Marwan ini. Katanya rakyat begini kalau nih. Soalnya jaraknya nggak napi lah ya. Katanya tak betah begini kalau nih. Dan monggo kemarin kalau nanti sahabat-sahabat Ansor Banser pengen renang saat atakmu ini difasilitasi oleh Pak Bambang. Terima kasih Pak Bambang. Oke, dari saya cukup sekian dulu prolognya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sebelumnya. Bapak-bapak yang baru hadir, yang belum menempati tempat masing-masing sesuai dengan kecamatan, mohon bisa menempati tempat sesuai masing-masing ya. Takaran ini di depan kanan ini, terus di belakangnya ada kecamatan Kawadanan, supaya lebih kenal, lebih akrab dengan teman-teman yang satu kecamatan. Monggo yang bisa menempati tempat yang sudah disediakan. Oke, monggo dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua Bamak Kabupaten Magetan dan Bapak dari Kristiani, ke sahabat-sahabat Banser Ansor se-Kabupaten Magetan, ada 2 personil untuk perwakilan kecamatan, Bapak Ibu, untuk Ketua, Pimpinan Cabang dan Kepala Satuan Koordinasi Rayon atau Kasat Rayon, hanya 2 orang. Kalau nanti Ketua Bamak memerintahkan kalau bisa Banser yang siap untuk hadir itu kira-kira 3.000 ini. Saya kasihan. Ya, alhamdulillah untuk sore ini hal yang luar biasa sebenarnya yang saya nanti, Pak. Jadi saya ini menjadi Kementerian Banser baru 25 tahun dan rekor muri saya ini. Bahkan rekor internasional. Tidak ada di tingkat internasional Banser ini kementeriannya pengen selawe tahun. Apa iso kayak kader yang bumbun. Jadi kemarin pernah saya lengserkan sebenarnya, tapi tidak jalan, dikembalikan lagi ini Pak. Namanya itu saling menghormati. Jadi saya harap nanti kita terus ada kerjasama yang baik untuk mewujudkan Magetan ini yang aman, nyaman, dan kita tidak membeda-bedakan
maupun Kristen Protestan, dari Katolik, dari Hindu, dari Buddha, kita tetap akan menjaga keamanan. Kapanpun, dimanapun, ada permintaan atau tidak, di situ ada Banser, di situ akan mengamankan warga di Magetan ini. Saya kira itu yang beliau sampaikan. Terima kasih kerjasamanya yang baik dan semoga nanti ya foto-foto gitu Pak. Jadi kenalnya ngoten jenengane sapa, bojone piro. Kalau di marga saya itu kalau betul bojone telu nek diceluk kiai. Sitok itu biasa, cek Gus ngoten niku cek Gus ngoten cek sitok. Pak Jamun niku pun kiai ini. Kadang bego, sing kalih siri. Ini teman-teman saya banyak, sahabat-sahabat saya. Ini yang paling seangkatan saya Pak, itu tahun 94. Ini sahabat Agus, berdiri sahabat Agus. Ini mantan ya, ini mantan lurah Bendo ini. Di Setren Bendo. Itu seangkatan saya di klub tahun 94. Di Magetan saya yang pertama, pelatih saya dari Tulungagung dan Kediri. Jadi saya anak Barep, alhamdulillah masih bisa berdiri di depan sahabat-sahabat dan bapak semuanya. Akhirat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sami Pak pencerahanipun, dan sebenarnya kami mau memperjelas bahwa rekan Katolik dengan umat Kristen sedikit berbeda Bapak. Kami beda lembaga. Kalau Bapak menjaga gereja besar itu di gereja Katolik itu ada lembaga sendiri yang mereka namanya paroki. Ya, dewan paroki. Nah, itu untuk Katolik. Jadi untuk umat Kristen ada wadahnya namanya Badan Musyawarah Antar Gereja. Ada di Kabupaten Magetan ini ada 70 gereja, Bapak. Nah, 70 gereja itu ada 27 denominasi. Jadi cukup berbeda-beda. Nah, saya kebetulan menjabat dari ketuanya sejak hampir 2 periode ini mau habis. Sebentar lagi tahun 2023. Kemudian samping saya ini Bapak Wakil Ketua, Bapak Pendeta Yakob di Jalan Jambu, rumahnya Bapak. Kalau Bapak sering juga rekan-rekan Banser. Oke, kalau yang perkenalkan diri monggo. Bapak Pendeta Yakob ini dari alamatnya Jalan Jambu. Ketua 2 Bapak Pendeta Cornelius Sadi Sukomoro, monggo Bapak. Beliau sebenarnya senior, dulu menjabat ketua periode sebelum saya. Kemudian Bapak Pendeta Philip Morrison, Wakil Ketua 3, ini di Mospati Pak. Ya. Dan Sekretaris Bapak Yosef Belmi, ini Kawedanan. Kemudian dari rekan-rekan yang lain, pengurus yang lain, dari koordinator wilayah kota, ini Pak Camatnya, Pak Pendeta Weli, mana Pak Pendeta Weli? Yang Bapak sampaikan tadi tentang pejabat lama yang selalu bersahabat dengan Banser Ansor tahun-tahun sebelumnya, itu bapaknya beliau ini, namanya Pak Pendeta Edi Waliman, yang rambutnya putih semua. Ya, putih semua. Nah, itu saya waktu itu jadi cantriknya Pak, yang ngintil di belakang. Ini bos Joni ngintili. Yang ngintili. Nah, ngintili. Ya, saya ngintili di belakang, selalu mendampingi bapaknya beliau. Nah, sekarang saya jadi pimpinan. Nah, akibat ngintili tadi. Ya, kemudian koordinator wilayah Barat yang kagungan Sombo dan sekitarnya itu Bapak Bezaliel Asmad. Itu agak ke Arab-Araban Pak. Perkawinan Arab Papua, jadinya Bezaliel Asmad ya. Terus untuk wilayah selatan ini meliputi Goranggareng dan sekitarnya, itu Bapak Pendeta Barnabas Darminto, monggo. Nah, itu yang punya anunya Pak, koordinasi wilayahnya. Wilayah timur tidak datang ya, Pak Paul Kuncoro. Dan untuk pemuda Pak, kami juga punya tim pemuda untuk biasa menjaga sholat Id maupun Idul Fitri maupun Idul Adha. Ini komandannya Bapak Afid, monggo. Bapak Afid dari Takran. Dan juga punya tagana Pak. Nanti kalau misalkan bergerak dalam kebencanaan bisa bersama-sama, itu komandannya
Untuk pemuda ini Mas Steven. Nah ini tagana yang aktif untuk kita bisa menyalurkan bantuan. Karena kami juga kesulitan Pak, apa yang panjenengan Gustofa kemarin ngendikaken. Kami juga lapor secara jujur bahwa ketika kami masuk ke daerah bencana ini sudah dicurigai dulu Pak. Ojo-ojo kristenisasi. Mencurigakan. Jadi kami dengan Banser ini ke depannya ingin istilahnya apa ya itu banyak sesarengan. Jadi ketika kami masuk ke daerah bencana itu kami bisa diterima. Oh ini loh komandannya dari rekan Banser, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan apapun dengan stigma negatif. Dan bersyukur Pak, kami baru diinisiasi untuk reraketan ini oleh Bapak atau saya sebutnya Gus, tapi putrani Kiai Sinten kula nggih betul betul. Gus Wahyu monggo Gus Wahyu. Ini kok ini kan nemu nih. Oh, nggih. Kiai saking temu ireng nggih. Sanes temu ireng. Saking temu ireng, jadi saya terima kasih Gus untuk saya sebutnya Pak Wahyu atau Gus Wahyu. Gus kalangan mriki Gus Wahyu putranipun Bapak Kiai Temu Ireng. Nggih, saged nepangaken sehingga kami bisa guyonan antara Romo. Jadi Romo itu beda Pak. Romo adalah pimpinan dari paroki. Kalau Romo niku napa-napa dilarang. Kalau nanti sahabat, buatan muda nggih dilarang nikah lek jenengan dipun paringi 3 mriku mboten angsal. Nggih lek pun mboten angsal. Lek kula taksih saged asal. Ya setunggal tadi. Setunggal A, setunggal B, setunggal C. Terus ngaten perbedaan itu bagi antara nanti lain medal kita bisa ketemu dengan saudara dari Hindu, Buddha, sehingga apa itu semangat dari Mas Menteri yang menjadi panutan panjenengan sami dari rekan-rekan GP Ansor ini kan sekarang sudah menjabat di Mas Menteri ya, semangatnya saya suka sekali. Semangat yang di ini dia yang bukan saudaramu dalam iman adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Ini spirit yang tadi disampaikan Gustofa bahwa walaupun kita bagimu agamamu, bagiku kamu tetap saudaraku. Ini yang menenteramkan sekali buat kami. Dan terus terang kami para pendeta ini kemarin sudah dipuji oleh Gustofa. Sirkus itu ada harimau, ada kuda, ada buaya, tapi tidak pernah ada sirkus dari domba. Yeah. Dan kami adalah gembala domba yang bisa menundukkan domba. Pendeta-pendeta ini dipuji. Oh baru kenal saya. Iya ya sirkus itu ulo enek, singo enek, macan enek, kuda enek, jaran enek gitu. Sing lakune kok jaran iso ditundukne, tapi sing wedhus ora enek. Sing sitok iso nundukne wedhus cuman pendeta. Jadi kami bersyukur dipuji, ya ini satu hal yang menjadi kebanggaan kami. Dan terima kasih, ini monggo dan mungkin Pak Yakub mungkin mau menambahkan sedikit ini beliau. Koyoke nggih lho gatel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan shalom bagi saudara semuanya. Saya senang sekali boleh bersama-sama dalam acara semacam ini. Ya, saya hanya tambahkan sedikit aja. Kalau tadi bahwa dengan kita mendirikan rumah toleransi, kita silaturahim, kita saling mengenal, dan saya rasa kita tidak hanya akan tinggal hanya sampai pada kita mengenal, ya. Tapi ketika kita bisa mengenal bersama-sama, maka kita akan melakukan aksi yang bersama-sama. Nah, itu ya kerinduan kita, ya. Karena kita tahu bahwa kita memiliki perbedaan, tapi kita juga banyak memiliki kesamaan. Nah, inilah yang akan kita rangkai, ya, untuk kita dapat ya bersama-sama berbakti bagi bangsa dan negara ini. Dan satu hal yang seperti tadi kita ingatkan sama-sama, misalnya ada tagana, ya, ada pemuda Bamak dan segala macam saling menjaga. Kita juga ketika ada bencana kita saling bekerja sama. Mungkin ada
kita setelah mengenal dengan baik, kita ngobrol dengan baik, kita akan menemukan hal-hal yang akan bisa kita lakukan bersama-sama, ya, tanpa memandang kita pakai jubah apa, ya, tapi jubah kita satu, warga Indonesia. Itulah yang menjadi kerinduan kami. Jadi saya juga kemarin bersama-sama dengan Pak Ketua, saya bilang, kita ayo setelah kita silaturahim, kita saling mengenal, mari bisa lakukan aksi bersama-sama, mungkin mulai skop yang paling kecil dulu, baik itu lewat per kecamatan ataupun juga nanti bersama-sama di Magetan. Ya, itu harapan saya, dan saya rasa inilah kerinduan kita semuanya, ya. Kita dapat menjadi berkat, bagi bermanfaat bagi semua orang, ya. Karena kalau di kami selalu katakan, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, dan itu tidak ada perbedaannya. Manusia itu siapa? Semua ciptaan Tuhan, manusia. Itulah yang harus kita amalkan, dan saya rasa demikian juga seperti dari rekan-rekan dari GP Ansor ini, ya. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan saja, dan selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Nambahi sedikit, kalau di Ansor itu ada, jadi keorganisasiannya itu Ansor, Gerakan Pemuda Ansornya itu punya namanya badan otonom. Badan otonom yang bergerak dalam bidang kebanseran pertama, yang diketuai oleh sahabat Marwan ini. Kebanseran itu kan singkatannya Barisan Ansor Serbaguna. Berarti ada di fokusnya di titik serbaguna itu. Di kota tangga apa siap? Itu yang didoktrin oleh para pimpinan kita dulu, para pendahulu kita. Maka terkadang ini ketika memang belum saatnya kayak dan Marwan itu nak orang kepungut lah, kita jadi komandan aja. Oh ya, kelihatan malah ngomong kapan. Jadi nyuwun sewu Pak Yosa dan pimpinan yang lain dari Bapak, apa nih, guyon itu kayak nafas kita. Jadi seolah-olah ketika ngomong cebrang gerbung memang itu ya apa ya, sudah mendarah daging di kita, kayak guyon. Dan mungkin terkadang guyonnya kita itu terkadang yang bagi orang lain momen memang terkadang. Ya itu, tapi pripun itu memang guyon di kita. Makanya ya tadi yang disampaikan dan Marwan tadi kan banyak guyonnya juga kepada poro-poro, sehingga nanti mohon dipahami memang kita cara kebersamaan kita ya dengan guyonan seperti itu. Karena di prinsip kita itu kalau wis guyon iso diskusi pasti bisa. Kalau guyon aja sudah tidak bisa, tegang prok, pasti tidak bisa yang namanya diskusi, sehingga program apapun tidak akan bisa berjalan dengan baik. Makanya nanti saya Pak Yosak dan dengan keluarga di Bamak akan menjadi sasaran guyon kita terus. Dan ada juga di kita itu Rijalul Ansor. Rijalul Ansor itu yang urusan spiritual itu di kita ada. Jadi kalau di Ansor itu ada Ansornya secara organisasi besarnya, dia punya Banser, dia punya Rijalul Ansor. Rijalul Ansor itu ya kalau Bansernya pasukan para militernya, kalau Rijalul Ansor itu urusan spiritual. Bagiannya kalau mungkin tadi bagian feng shui nih, bagian urusan ini Rijalul Ansor kalau di kita. Iya, urusannya Rijalul Ansoran itu. Dan memang sengaja kita bagi agar apa? Agar nanti benar-benar bukan hanya kita kuat di masanya, tapi secara keilmuan kita juga kuat. Itu sambutan penambahan dari kita lagi. Monggo nanti yang saya ingin persilahkan kepada moderator, nanti sekretaris saya, biar karena sekretarisnya sudah ngomong dari tadi. Nanti sekretaris kita juga Mas Ipan biar juga urun rembuk dari ini, beliau dari Tangerang, nanti bisa langsung ketemu dengan pemuda Mas Steven tadi ya. Nanti dari Tangerang juga, nanti monggo apa yang bisa dibicarakan. Dan memang tujuannya kenapa kemarin dipisah-pisah, bukan memisahkan tempat, tapi sebenarnya ini tujuannya menyatukan malah. Dengan dipisah ini nanti ada yang dari Karas ketemu dengan Karas, itu Marom ketuanya Karas, itu nanti yang dari Panean itu Gus Arif yang pakai K95 biasanya maskernya. Itu Gus Arif dari Panean, Bu, monggo.
Nah itu putranya Yai Maksum Pondok Pedang Songo. Jadi kalau mau minta pedangnya 1 masih 8. Jadi monggo nanti bisa dilanjutkan. Itu contohnya bisa di breakdown ke bawah. Mungkin seperti itu Pak Ilmi. Terima kasih. Tadi Pak Komandan Bansernya ini menyampaikan kok sholat id apa tidak pernah ditulis. Sebetulnya kami nunggu Pak di Masjid Agung karena personil kami hanya 50 orang. Makanya hanya kami pusatkan di Masjid Agung Pak. Ya. Sama dengan aja. Iya. Nah, terima kasih. Mana Mas Irfan, mana Mas? Monggo Mas. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati seluruh yang hadir di majelis ini, di forum ini. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan lahir dan batin atas niat baik kita semua yang hadir di sore hari ini. Mudah-mudahan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja, ada banyak yang perlu saya sampaikan dari awal sampai akhir sudah kita dengarkan beberapa hal tentang rumah toleransi yang intinya akan kita jalin persaudaraan dalam kemanusiaan, terutama di Kabupaten Magetan ini. Dan insya Allah nanti kami secara organisasi akan membreakdown ke bawah, terutama di pimpinan anak cabang di kecamatan-kecamatan yang berada di seluruh Kabupaten Magetan. Dan kami pun juga berterima kasih kepada Bamak yang sudah mempunyai inisiasi ini agar memang fenomena kegiatan yang sering kita terlibat antara Ansor dengan Bamak itu memang kita sangat sering intensitas bersosial kita. Mungkin beda dengan non Ansor. Kenapa Ansor? Karena Ansor memang kita diakui atau tidak diakui di keterlibatan kita secara sosial dengan umat Kristiani sangat kental. Dan kalau tidak kita inisiasi seperti ini, memang nanti akan ada beberapa persepsi yang berbeda. Persepsi yang berbeda ini nanti bisa dibakar mungkin oleh seseorang oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi setelah hari ini kita sudah bertemu sahabat-sahabat dari pimpinan anak cabang kecamatan, nanti kita tinggal koordinasi searah saja. Bapak ini dari Bamak, mungkin dari komandan komandan Banser itu memang didoktrin untuk disiplin dalam berkomando, mengomando itu berdisiplin. Jadi mangke yang dari Bamak bila nanti ada kegiatan-kegiatan yang akan melibatkan kita, walaupun nanti berada di ujung timur, di Takeran, di barat nanti ada di Poncol, cukup kontak komandan Banser saja, 1 nomor, selesai nanti di seluruh kecamatan. Surat pun juga seperti itu. Bahkan kita pun ya surat itu juga dianggap penting juga bisa, tidak juga bisa, karena sekarang sudah zamannya sudah alat komunikasi sudah canggih, jadi tidak perlu bertele-tele. Yang penting dalam berkegiatan, apalagi setelah kita bertemu seperti ini, kita sudah berikrar satu keluarga dalam kemanusiaan, terutama di Magetan ini. Jadi nanti secara organisatoris, insya Allah memang kegiatan ini merupakan anjuran dari pimpinan pusat, dari ketua umum kami, Gus Yakut selaku Menteri Agama. Memang Ansor ini diperintahkan untuk menjaga stabilitas nasional di bawah antar umat beragama. Untuk itu kami pun berkegiatan seperti ini tidak tanpa dasar secara organisasi. Bahkan secara keimanan pun, secara aturan agama pun juga sudah diatur juga sedemikian rupa oleh organisasi yang ada. Untuk itu kami terima kasih, kami tidak akan panjang lebar menyampaikan. Intinya kami, karena saya sebagai sekretaris itu hanya menjembatani secara organisatoris, secara administrasi, insya Allah nanti administrasi kita cukup nanti sudah secara komando saja karena ini kekeluargaan.
Jadi nanti cukup nanti ketua atau langsung ke kasat korcapnya, komandannya, nanti komando itu sudah sampai bawah. Sedemikian mudah secara kekeluargaan kita ini. Jadi kalau mungkin sebelum-sebelumnya kita masih banyak miskomunikasi karena mungkin kita tidak bisa bersosial secara langsung berkomunikasi, sehingga biasanya kalau lewat calo itu atau lewat orang lain itu dari sini A sampai sana nanti C, itu Pak. Maka dari itu ini pertemuan hari ini memang ya cukup penting lah bagi kita berdua, bagi Bamak, bagi Ansor, dan untuk kelangsungan kita di angkutan. Terima kasih dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin nanti bisa ditambah oleh sahabat-sahabat yang ada di PAC, yang ada di kecamatan, nanti ada masukan-masukan sehingga nanti bisa membawa Ansor ini untuk kemanusiaan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Rasanya waktunya kurang, Gus. Sebentar lagi kita nih, Gus dan teman-teman ini sudah mau waktunya membatalkan puasa, tinggal beberapa menit. Belum kita dari saudara mau dan membuka puasa, saya mengucapkan terima kasih kehadiran Bapak Morris, atau saya sebut Gus Morris ya. Karena beliau cucu dari Gubernur Suryo almarhum, dan beliau adalah meletakkan cucu dari peletak Tonggak Jawa Timur ya Gusnya, dan sarean beliau ini dekat dengan rumah saya Gus. Saya sebut Gus aja gitu, lebih enak nih. Sudah tak SK, SK dari Gus. Gus Morris. Nah tadi Bapak Ketua ketika akan ada wacana rumah bersama yang disediakan itu kira-kira gimana? Mungkin Gus Morris bisa memberikan sedikit ya, Gus Morris sampaikan bagi kita semua. Ini anak yang tertukar, ada pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya ini anak liar. Saya bukan Ansor, tapi saya juga bukan Bawak. Tapi saya diundang. Makanya saya rawuh untuk menghormati undangan khususnya dari Gus Tok. Dan terima kasih saya diundang Gus. Baik, Bapak Ibu sekalian, bahwa saya sebagai cucu keponakannya Yang Suryo itu mencoba untuk dalam waktu tidak terlalu lama, insya Allah bila Tuhan meridhoi, Allah memberkati, kita akan membuat yayasan keluarga. Yayasan namanya adalah Yayasan Kertosasono. Ini untuk apa? Untuk mengamankan, untuk merawat, untuk menjaga aset-aset yang dimiliki oleh keluarga. Bahwa makam, masjid, bangunan yang ada di utara masjid dan sekitarnya itu adalah milik keluarga. Jadi bukan milik siapa-siapa, tapi milik keluarga. Nah, insya Allah juga akan didirikan nanti KPNI, Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional cabang Magetan. Karena di Jawa Timur ini ada 15 pahlawan nasional, termasuk salah satunya di Magetan. Dan alhamdulillah kemarin kita ketemu dengan Gubernur, ketemu dengan Duriah keluarga 15 pahlawan nasional. Keluarga Yang Suryo dipilih sebagai salah satu sekretaris IKPNI Jawa Timur. Jadi insya Allah nanti di situ akan didirikan juga sekretariat IKPNI. Dan maknanya adalah Yang Suryo itu milik nasional, milik publik. Tidak melihat suku, agama, ras apapun. Yang Suryo itu adalah pahlawan nasional, milik siapapun. Sehingga nanti insya Allah tidak hanya IKPNI, silahkan rumah toleransi mau memanfaatkan tempat di situ, monggo. Ataupun nanti ada yang lain, silahkan, asalkan untuk kebaikan. Kita tidak melihat pandangan dari suku mana, dari agama mana, dan sebagainya. Jadi kami dari keluarga Ngesipurno, Bapak Ibu sekalian, itu persoalan toleransi itu sudah selesai. Bagi kami sudah selesai. Bude saya, cucu asli dari istrinya Yang Suryo yang paling sepuh, itu Kristen, agamanya Kristen. Usianya sudah 80, berkali-kali berwasiat, Kris, tolong ya, aku nek meninggal, makamkan dengan tata cara Kristiani. Itu
Ada bude saya lagi itu jawatus, istilahnya apa? Kejawen. Jadi tata cara ibadahnya dari tata cara Jawa. Ada yang paling saya itu Buddha. Jadi di rumah Sikono itu ada Indonesia mininya. Jadi kalau ngomong persoalan, kamu kalau tidak seagama dengan saya adalah kafir dan sebagainya, itu persoalan bagi saya adalah persoalan selesai. Saya sudah sejak kecil dididik untuk bertoleransi, untuk menghargai sesama umat manusia, tidak melihat dari suku, agama, ras dan apapun. Dan ketika saya melihat ini ada rumah toleransi Magetan, ini luar biasa Bapak sekali. Jadi semangat kebersamaan, semangat persaudaraan ini harus tetap dijaga. Dan mudah-mudahan bila Tuhan memberkati, Allah meridhoi bahwa dengan munculnya Yayasan Kertosastra Mulia nanti akan ada banyak manfaat yang bisa didapatkan oleh publik, khususnya di Kabupaten Magetan. Sehingga alhamdulillah sekarang Magetan sudah mulai mengenal bahwa makam Gubernur Suryo itu bukan di Mantingan, tetapi ada di Jalan Salak di Magetan. Komitmen Bu Khofifah bahwa setiap tahun sebelum peringatan HUT Jawa Timur akan ziarah kubur di makam Kertosastra Mulia, dan ini insya Allah akan dipatenkan setiap tahun siapapun gubernurnya nanti. Ini luar biasa Bapak Ibu. Itu luar biasa, dan mudah-mudahan sekali lagi bahwa pertemuan pada sore hari ini bisa membawa berkah dan barokah buat kita semua. Insya Allah nanti kalau sudah Lebaran Gus Topa, jika memang proses nanti sudah mulai berjalan, insya Allah. Jadi pelan-pelan. Jadi kita tidak bisa terlalu emosi dan sebagainya, tapi pelan-pelan dengan dilandasi penuh dengan rasa keikhlasan, dengan ketulusan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita impikan bahwa di Magetan nanti muncul kedamaian, muncul toleransi yang luar biasa, kita akan bisa terwujud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waktunya sudah hampir mendekati, ya. Untuk itu sebelum Gus Tofa bersama teman-teman berbuka puasa bersama, kami dari Bamak ada sedikit cindera mata. Mungkin regane rasa piro Gus, tapi mungkin manfaatnya yang luar biasa. Monggo Gus Tofa. Mungkin lanjutannya nanti sepeda motor. Monggo silakan ke depan dulu Gus. Ya, ke depan. Monggo Pak, dipun dampingi. Pak Yakob mendampingi. Salam sih. 1, 2, 3. Pak Kornel Sati, Pak Sati. Pak Sati, mohon ke depan. Suara sesepuh. Pak Helmi ke sekretaris, monggo Pak Helmi. Pun Mas, ampun diperhitung dari botolnya. Bisa ditanya. Ya. Bapak nyerahkan ke Bapak Komandan. Oke. Ya, Banur. Tadi ke Pak Komandan. Ya. Pak Helmi. Untuk Pak Sekretaris, Mas Irfan. Mas Irfan, Monggo. Baik, apakah kita foto bersama dulu sebelum berbuka puasa? Gimana Pak? Waktunya sudah berbuka. Masih berapa? Cukup berbuka dulu aja ya. Monggo. Jadi kesakan foto dulu saja, tapi fotonya kelihatannya enak
anu nggih, yang foto dari sini mungkin biar langsung kelihatan semua nanti. Enak dulu, monggo. Sini ya. Ayo monggo, langsung. Diajukan mohon ini diangkat mohon nih. Monggo bisa secepatnya. Nyantai mawon sampai isak foto-foto tok ra apa. Maka terus kita ke depan yang lain para pimpinan masuk. Monggo secepatnya supaya nanti cepat berbuka puasa. Monggo yang di atas juga bisa, di atas bisa ya, di panggung ya. Iya. Aku mau sonde aku ning dhuwure ya. Sejarah lu enggak cepat sejarah. Oh iya. Pendatang baru. Atas lah Mbak. Bikin dah. Bikin tengah bikin dah. Kita segera. Mau bikin. Ini siap. Pas masker enggak? Ya. Masker. Oke. Apa sih? Monggo doa bersama Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqa fadlu wa bika ya rahmatur rahimin. Sallallahu Muhammad. Selamat berbuka puasa di sebelah barat, bapak-bapak. Ada takjil dulu. Bapak-bapak, untuk takjil mikirin. Takjil dulu. Ini dulu. Baru setelah itu bapak-bapak bisa mengambil apa ini? Souvenir. Bisa takjil dulu ya. Takjil dulu bapak-bapak ini sebelah. Ya. Takjil dulu, lajeng bapak bisa ngertiin apa? Souvenir yang untuk sholat. Oke, monggo bapak. Oke, monggo. Takjil setelah itu sholat, kemudian kan Gus. Ini kita. Renangnya dasar. Napa renang dulu ya? Napa langsung? Monggo Pak Bambang mboten buka ta? Nggih. Kula wau ndredeg Pak poso niku. Kula kinten kok jatuh cinta tinjake jatuh tempo. Monggo takjil rumiyin lajeng niki bapak-bapak ingkang dereng mundhut napa niki? Monggo. Nggih, monggo. Jadi nanti setelah sholat, monggo nanti menikmati ramatama bersama nanti. Monggo kang dereng mundhut souvenir. Instansi ada itu buat malah kita tidak apa-apa foto kan. Orang itu kan. Kurang. Mohon maaf. Ada yang ngambil ya, ada yang belum bagian berapa orang? Bapak-bapak yang souvenir yang belum dapat berapa orang?
4 6 mohon nanti Bapak Sekretaris mendata sederet-sederet yang belum mendapat souvenir. Ini kita masih dijahit. Nuhun sewu. Mas Gustova ini ngasih informasi Dalam ini, lah dengan ini kiai ini kira penjahitnya ini kalau kesesori Pak. Dalam waktu dekat nanti akan kita berapa Pak kira-kira tadi Pak ulang lagi 10 ya kira-kira 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10 kira-kira. Baik, Bapak nanti dalam dekat akan kami sampaikan. Bagi teman-teman pendeta bisa menghubungi Bu Hermin. Teman pendeta bisa menghubungi Bu Hermin. Bapak pendeta sederet-deret setelah takjil nanti bisa langsung. Oh ini masih 4 kurang 6. Monggo.